Shollallahu ala Muhammad. Shollallahu alaihi wasallam. Pernahkah kamu bertanya, mengapa segala yang kamu kejar dalam hidup ini selalu terasa tak cukup? Mengapa kebahagiaan itu seolah datang sebentar, lalu pergi begitu saja? Mengapa setiap yang kita genggam, lambat laun akan hilang? Harta bisa habis, jabatan bisa diganti, pasangan bisa pergi, bahkan tubuh yang murawat pun perlahan akan rapuh dan mati. Lalu, apa sebenarnya yang benar-benar akan menemanimu? Apa yang tetap tinggal saat semuanya hilang satu persatu? Hari ini, mari kita renungkan bersama tentang hakikat hidup, tentang apa yang patut diperjuangkan. Karena semua yang kamu kejar akan pergi, tapi ini yang akan menemanimu sampai mati. Hidup ini adalah perjalanan, dan sepanjang perjalanan itu, manusia tidak pernah berhenti mengejar. Dari kecil, kita diajari untuk menjadi seseorang. Sekolah supaya pintar, kuliah supaya kerja, kerja supaya kaya, dan kaya supaya apa? Sampai hari ini pun, banyak dari kita tidak benar-benar tahu apa ujung dari semua pengejaran ini. Setiap pagi kita bangun dengan beban. Harus kejar target, harus kejar proyek, harus kejar impian. Tapi jarang dari kita yang berhenti untuk bertanya, apakah yang aku kejar ini akan tinggal selamanya? Kita mengejar pujian, padahal lidah manusia tak pernah puas. Kita mengejar harta, padahal dunia tak pernah cukup. Kita mengejar pasangan, padahal hati manusia bisa berubah. Kita mengejar jabatan, padahal semua itu bisa dicabut dalam sekejap. Dan ketika malam tiba, kita pulang dengan tubuh letih. Hati kosong, waktu habis, tapi hati belum puas. Inilah dunia, tempat di mana kita diajari bahwa semua harus dikejar. Padahal dunia itu seperti bayangan. Semakin kamu kejar, ia semakin menjauh. Tapi jika kamu tinggalkan karena Allah, maka ia justru akan mengikuti. Quran Surah Al-Hadid ayat 20 mengingatkan kita, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kalian, serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Permainan, senda gurau, perhiasan, kebanggaan, lomba harta dan anak. Apakah itu tujuan akhir dari hidup kita? Sungguh, tak ada yang salah dengan bekerja keras. Tak ada yang keliru dengan bermimpi besar. Tapi ketika semua itu menjadi pusat hidup, dan Allah hanya jadi sisa waktu, itulah awal dari kesesatan. Maka tak heran, banyak orang kaya yang hatinya kosong. Banyak yang sukses, tapi gelisah tiap malam. Banyak yang terkenal, tapi tak bahagia. Karena ternyata, apa yang mereka kejar, tak bisa menemani mereka saat hidup terasa gelap. Hari ini kita kejar banyak hal. Tapi besok, mungkin tubuh kita sendiri akan diselimuti kain kafan. Lalu siapa yang mengejar apa? Pernahkah kamu merasa sudah mendapatkan apa yang kamu impikan? Tapi mengapa tetap saja ada ruang kosong di hati yang tak juga terisi? Dulu kamu pernah ingin sepeda. Ketika dapat, kamu ingin motor. Lalu naik lagi, kamu ingin mobil. Saat mobil dimiliki, kamu ingin rumah. Ketika rumah dimiliki, kamu ingin rumah yang lebih besar. Dan terus begitu, sampai akhirnya, kamu sadar. Ternyata bukan karena kamu kurang harta, tapi karena nafsu manusia memang tidak akan pernah puas. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya anak Adam memiliki satu lembah emas, pasti dia akan menginginkan dua lembah emas. Dan tidak akan memenuhi mulut anak Adam kecuali tanah, kuburan. Dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sungguh, harta itu seperti air laut. Semakin mu minum, semakin haus. Dan semakin kamu haus, semakin banyakmu ingin tenggak. Padahal lambat laun, kamu akan tenggelam. Lalu pertanyaannya, jika dunia tak pernah cukup, kenapa kita tetap menggantungkan kebahagiaan pada sesuatu yang fana? Kamu bahagia ketika orang lain memuji, tapi hari ini dipuji, besok dicaci.
Kamu senang ketika saldo rekening bertambah. Tapi tak sadar, itu hanya angka yang tak menjamin keberkahan. Kita semua dikejar waktu. Tapi tetap saja kita lebih memilih mengejar dunia. Padahal dunia hanya sebentar, dan akhirat selama-lamanya. Quran Surah At-Takatsur ayat 1-2 menggambarkan dengan sangat tajam. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian, sampai kalian masuk ke dalam kubur. Bayangkan, seluruh hidup kamu habis untuk membangun status, reputasi, dan kekayaan. Tapi semua itu tak akan bisa kamu bawa satupun ke liang lahat. Baju mahal akan diganti kain kafan. Ranjang empuk diganti tanah basah. Harta di rekening hanya ditinggal. Sementara amal, itulah yang akan ikut masuk bersama kamu. Ironisnya, kita lebih sibuk menghias feed sosial media daripada mempercantik catatan amal kita di langit. Kita lebih peduli komentar manusia daripada komentar para malaikat yang mencatat amal kita siang dan malam. Tak heran jika banyak orang yang akhirnya mengalami kegelisahan akut, karena mereka meletakkan harapan pada sesuatu yang tidak pernah bisa menjamin kebahagiaan sejati. Dunia itu bisa membuat kita senyum, tapi hanya Allah yang bisa membuat kita tenang. Coba renungkan sejenak. Berapa banyak orang kaya, tapi bunuh diri? Berapa banyak orang cantik dan tampan, tapi depresi? Berapa banyak tokoh besar yang ternyata hidupnya hampa? Itulah dunia. Ia terlihat indah dari luar. Tapi jika kamu jadikan sebagai pusat hidup, ia akan menghisap kamu perlahan, sampai kamu lupa tujuan kamu diciptakan. Padahal Allah sudah berfirman dengan begitu jelas. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Lalu, mengapa kita malah menjadikan dunia sebagai Tuhan baru kita? Kita korbankan waktu sholat demi kerja. Kita tinggalkan ibadah demi mengejar meeting. Kita tunda sedekah karena takut uang berkurang. Padahal justru dalam hal-hal itu letak keberkahan sejati. Kalau kamu masih merasa kurang dalam hidup, cobalah bukan tambah dunia, tapi tambah keimanan. Bukan tambah pekerjaan, tapi tambah sujud dan istighfar. Karena bisa jadi yang kamu butuhkan bukan rumah baru, tapi hati yang baru. Hati yang menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan pada banyaknya yang kita miliki, tapi pada seberapa syukur kita kepada Allah. Masya Allah, betapa indahnya hidup ketika kamu mulai mencintai yang kekal dan melepaskan genggaman dari yang sementara. Sebab dunia itu seperti bayangan. Semakin dikejar, semakin menjauh. Tapi jikamu berjalan menuju Allah, maka dunia akan mengikuti dari belakang. Tanpa kamu minta, akan datang suatu hari saat seluruh kesibukan dunia akan terhenti. Suatu hari di mana suara ponsel tak lagi terdengar, notifikasi tidak lagi penting, dan semua rencana bisnis, mimpi karir, bahkan rumah yang mu cicil dengan penuh semangat, akan kamu tinggalkan tanpa pamit. Hari itu disebut kematian. Ia tak menunggumu siap. Tak bertanya apakah anak kamu sudah dewasa, apakah hutang kamu sudah lunas, atau apakah tabungan kamu sudah cukup. Kematian datang seperti pencabut rahasia. Ia merobek semua ilusi dunia dan memaksa jiwa keluar dari tubuhnya. Seolah berkata, cukup sudah kau hidup dalam fata morgana, sekarang waktunya pulang. Tak peduli seberapa besar rumah kamu, yang mengantar kamu hanya sampai batas kuburan. Tak peduli seberapa kayamu, yang ikut ke liang lahat hanya selembar kain putih. Tak peduli seberapa populermu di dunia, yang menantimu di alam kubur bukan tepuk tangan, tapi dua malaikat yang siap bertanya, siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Dan disitulah dunia benar-benar selesai. Tak ada lagi saldo rekening. Tak ada lagi klien yang bisa kamu rayu. Tak ada lagi bos yang bisa kamu kejar. Yang tersisa, hanya amal. Ya, hanya amal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, seluruh kerja kerasmu, semua kejar-kejaran kamu dengan waktu, semua kecemasan tentang karir,
masa depan, dan dunia. Semua itu tidak ikut mati bersamamu. Yang ikut hanyalah sholatmu, sedekahmu, air mata taubatmu, kebaikan yang mu lakukan diam-diam, anak yang kamu didik menjadi orang soleh. Dan inilah kenyataan yang menyadarkan kita bahwa terlalu sibuk dengan dunia adalah kerugian jika akhirat tak kamu persiapkan. Coba bayangkan momen itu, ketika tubuh kamu terbujur kaku, saat orang-orang menatap dengan linangan air mata, lalu kain kafan mulai membungkus tubuhmu, dan nama kamu mulai disebut dengan kalimat, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua yang kamu kejar, perlahan-lahan menjauh, satu persatu, hingga hanya tinggal tanah yang menutup rapat jasad kamu. Dan saat itulah, pertanyaan besar ini muncul. Apa yang tersisa? Apakah kamu sempat membaca Quran hari ini? Apakah kamu sempat sholat duha minggu ini? Apakah kamu sempat mendoakan kedua orang tuamu? Ataukah seluruh waktumu habis untuk mengejar yang tidak bisa ikut ke alam kubur? Masya Allah, betapa banyak manusia yang baru sadar ketika napas sudah di tenggorokan, yang baru menyesal saat jasad tak lagi bernyawa. Padahal sudah ribuan kali diperingatkan, melalui kematian orang tua, kematian sahabat, berita duka, jenazah yang lewat, sakit yang datang tiba-tiba, tapi kita tetap merasa seolah ajal itu masih jauh. Padahal bisa jadi, malam ini adalah malam terakhirmu bisa menyesal, karena esok, mu tidak akan bangun lagi. Quran Surah Al-Munafikun ayat 10 mengingatkan kita akan penyesalan ini. Ya Rabbku, sekiranya Engkau beri tangguh sedikit waktu lagi, niscaya aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Namun semua sudah terlambat, karena hidup ini hanya sekali, dan tak ada pengulangan. Kematian bukan akhir, tapi permulaan dari perjalanan yang sebenarnya. Dan hanya satu hal yang menemanimu di sana. Amal, bukan gelar, bukan pencapaian, bukan kekayaan. Maka hari ini, saat kamu masih bisa bernafas, bersegeralah memperbaiki diri, karena nanti, kamu akan sangat menyesal. Bukan karena kamu miskin, tapi karena kamu terlalu sibuk mengejar dunia, dan lupa mengejar amalan yang akan menemanimu sampai mati. Dalam gelapnya kubur, di kesendirian yang tidak pernah kamu bayangkan. Di saat semua pergi, tubuh kamu membusuk dalam sepi. Dan tak ada suara yang mu dengar selain langkah terakhir orang yang meninggalkan pusara. Disitulah, amalmu mulai bicara. Ia datang bukan dalam bentuk angka saldo, bukan dalam bentuk gelar akademik, bukan pula dalam bentuk bangunan rumah yang kamu cicil bertahun-tahun. Ia datang dalam bentuk yang jauh lebih mulia. Ia berkata lembut, Aku adalah solat yang kau jaga. Aku adalah sedekah yang kau ikhlaskan. Aku adalah air mata taubatmu yang tak diketahui siapa-siapa. Aku adalah bacaan Quran yang kau lantunkan di sepertiga malam saat yang lain tertidur. Dan hari ini, aku akan menemanimu. Masya Allah, betapa indahnya persahabatan dengan amal yang tersembunyi. Saudaraku, kita hidup dalam zaman di mana yang tampak lebih dihargai daripada yang tersembunyi. Kita bangga dengan postingan sholat, tapi melalaikan keikhlasan di dalamnya. Kita bangga memperlihatkan sedekah, tapi lupa bahwa pahalanya justru lebih besar jika disembunyikan. Padahal justru, amal yang diam-diam, amal yang hanya mu dan Allah yang tahu, itulah yang akan menyelamatkanmu kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beruntunglah orang yang ikhlas, mereka adalah pelita hidayah. Fitnah yang gelap tak memudaratkan mereka. Hadis riwayat Baihaqi. Coba mu ingat, berapa banyak amal yang mu lakukan hari ini, tapi tidak ada yang tahu? Berapa banyak sholat yang mu kerjakan, bahkan dalam kondisi sibuk dan lelah, tapi tetap mu paksakan demi mu dan Allah? Itu semua tak akan pernah sia-sia. Meskipun manusia tidak tahu, langit tahu. Meskipun tidak masuk trending topik, catatanmu ada dalam buku yang dijaga para malaikat yang tidak pernah lalai. Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7-8 menjelaskan, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, biji atom, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah,
niscaya dia akan melihat balasannya. Subhanallah. Begitu detailnya Allah memperhitungkan setiap amal, bahkan yang tak terlihat oleh mata manusia. Maka mulai hari ini, janganmu remehkan amal yang kecil. Karena bisa jadi, justru amal itulah yang diam-diam mengikutimu saat tak ada yang bisa mendampingi. Tanda panah kanan tebal 21 istighfar di pagi hari. Tanda panah kanan tebal 21 ayat yang mu baca dengan tadabbur. Tanda panah kanan tebal 21 sedekah yang mu sisihkan dari uang jajan anak. Tanda panah kanan tebal 21 senyum tulus kepada tetangga. Tanda panah kanan tebal 21 doa yang mu panjatkan untuk orang lain diam-diam. Itu semua akan hidup di saat jasadmu mati. Ia akan menjadi cahaya di dalam kubur. Ia akan menjadi penenang dalam kesendirian. Ia akan menjadi pembela di padang mahsyar. Dan ia akan menjadi penentu apakah mu masuk surga atau tidak. Saudaraku, jangan pernah tunda berbuat baik hanya karena terlihat kecil. Karena bisa jadi, yang kecil di mata manusia adalah besar di hadapan Allah. Jangan menunggu kaya untuk bersedekah. Karena keikhlasan diuji justru saat kita merasa kekurangan. Jangan menunggu tua untuk sholat malam. Karena kematian tidak menunggu rambutmu memutih. Jangan menunggu waktu luang untuk tilawah Quran. Karena waktu tidak pernah benar-benar luang, kecuali bagi mereka yang mencintai akhirat. Ingatlah, amal tidak pernah mengkhianatimu. Ia tidak akan lupa pada siapa yang membesarkannya dengan cinta. Ia tidak akan meninggalkanmu selama mu terus memberi makan pada amal itu dengan istighfar, zikir, sujud, dan sabar. Dan kelak, saat dunia melupakanmu, amal akan memanggilmu dengan lembut. Tenanglah, aku bersamamu. Aku tidak akan meninggalkanmu. Karena dulu, engkau menjagaku di saat yang lain sibuk menjaga dunia. Pernahkah kamu duduk sendirian, lalu berpikir, harta apa sih yang benar-benar milikku? Apakah uang di rekening? Apakah rumah yang atas namaku? Apakah mobil mewah yang aku beli dengan susah payah? Lalu kamu renungkan lebih dalam. Dan pelan-pelan, kenyataan mulai menampar. Tidak, semuanya bukan milikmu. Uang bisa hilang dalam semalam. Rumah bisa jadi milik orang lain saat kamu tak sanggup bayar. Mobil bisa rusak, dijual, atau hilang. Bahkan tubuh kamu sendiri bukan milikmu. Lambat laun ia akan melemah, menua, dan kembali ke tanah. Jadi apa yang benar-benar milik kamu? Hanya satu, amal soleh. Itulah satu-satunya harta sejati kamu. Harta yang tidak akan pernah dicuri orang. Harta yang tidak akan habis meski kamu bagi-bagikan. Dan harta yang ikut masuk ke dalam kubur saat yang lain pergi. Quran Surah Al-Baqarah ayat 197 menegaskan, dan apa saja kebaikan yang kamu kerjakan, niscaya Allah mengetahuinya. Dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa, itulah harta kamu yang sejati. Harta yang kamu kumpulkan bukan di laci lemari, tapi di catatan para malaikat. Harta yang bukan mu cari lewat jalan tol dunia, tapi lewat jalan sabar dan istiqomah. Lihatlah, berapa banyak orang di dunia ini yang hartanya miliaran, tapi hidupnya gelisah. Karena yang ia kumpulkan hanya dunia, bukan takwa. Dan lihat pula mereka yang mungkin hartanya sedikit, tapi wajahnya tenang, hidupnya berkah, keluarganya damai. Karena mereka menyimpan harta sejatinya di sisi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, tetapi kekayaan sejati adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kekayaan hati itu datang dari keyakinan bahwa yang mu beri bukan yang mu rugi, tapi justru yang mu simpan dalam catatan kebaikan di sisi Allah. Itulah mengapa orang yang bersedekah tidak pernah miskin. Justru semakin ringan tanganmu di dunia, semakin berat timbanganmu di akhirat. Coba mu bayangkan, setiap kalimu memberi Rp1 untuk kebaikan, setiap kalimu menolong seseorang yang kesusahan, setiap kalimu memaafkan meski sakit, semua itu sedang mu simpan, bukan di dompet, tapi di sisi Allah. Dan kelak, saat dunia meninggalkanmu,
Harta itu akan datang kembali dalam bentuk yang luar biasa. Tanda panah kanan tebal 2 wajahmu bersinar di padang mahsyar. Tanda panah kanan tebal 2 langkahmu ringan melewati syirat. Tanda panah kanan tebal 2 amalmu menjadi peneduh dari panasnya matahari hari kiamat. Tanda panah kanan tebal 2 dan mungkin satu amalan kecil yang mu lupa, justru menyelamatkanmu dari neraka. Masya Allah, betapa murah hati Rabb kita. Mu hanya memberi sedikit, tapi dibalas berkali lipat. Mu hanya bersabar sejenak, tapi diganjar derajat tinggi. Mu hanya menahan amarah, tapi dicintai oleh langit. Itulah hartamu yang sebenarnya. Bukan yang mu pamerkan, tapi yang mu simpan untuk kehidupan setelah kematian. Maka, mulai hari ini, mari kita ubah cara pandang kita tentang kekayaan. Bukan seberapa banyak yang mu punya, tapi seberapa besar yang mu berikan. Karena apa yang mu genggam, akan mu tinggalkan. Tapi apa yang mu lepaskan karena Allah, justru akan menemanimu. Maka jangan takut kehilangan dunia. Takutlah kehilangan amal. Jangan iri pada orang yang hartanya melimpah. Irilah pada mereka yang sabar dalam kesempitan. Tapi tetap istiqomah dalam sujud. Dan tetap ikhlas memberi walau dalam kekurangan. Karena merekalah yang sesungguhnya sedang kaya. Kaya dalam iman. Kaya dalam amal. Kaya dalam bekal pulang. Dan kelak, saatmu menutup mata untuk selamanya, semua akan kembali ke titik nol. Yang tersisa hanyalah apa yang pernah mu niatkan karenanya. Dan mu perjuangkan di jalannya. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah, setelah semua yang kita kejar pergi satu persatu, setelah tubuh dikembalikan kepada tanah, setelah suara dunia sirna, maka tinggal satu yang akan menunggu kita dengan setia. Amalan kita, bukan status, bukan nama besar, bukan pencapaian karir, tapi sholat yang kamu jaga, zikir yang kamu lantunkan dalam sepi, air mata yang kamu tumpahkan karena takut pada Allah, dan amal-amal tersembunyi yang kamu lakukan tanpa pamrih. Itulah sahabat sejati. Sahabat yang menunggu kamu saat semua orang melupakan. Yang menyambutmu saat tak ada pelukan manusia lagi. Yang berbicara di hadapan Rabbmu saat mu tak bisa lagi membela diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal-amal itu akan datang di dalam kubur seseorang. Solat akan berada di sisi kepalanya. Puasa di sisi kanannya. Zakat di sisi kirinya, dan amal-amal kebaikan lain di bagian kakinya. Maka ketika datang malaikat dari arah manapun, mereka akan berkata, dari arah ini tidak ada jalan masuk, sebab aku di sini menjaga dia. Hadis riwayat Tabrani dan Hakim. Masya Allah, betapa agungnya perlindungan amal di alam barzah. Bayangkan, ketika tubuhmu hancur oleh tanah, amalmu berdiri menjaga, menghalangi siksaan, memberi cahaya, menjatam. Di hari kiamat nanti, saat semua manusia berdiri telanjang di padang mahsyar, ketakutan, gelisah, matahari sejengkal di atas kepala, dan keringat menenggelamkan manusia sesuai kadar dosanya. Di saat itulah, amalmu kembali hadir. Ia berkata, dulu dia menjaga aku di dunia, hari ini, aku akan menjaga dia. Lalu satu demi satu, amalmu tampil di hadapan Allah. Tanda panah kanan tebal 2 sholat subuh yang mu kerjakan meski berat. Tanda panah kanan tebal 2 sholat duha yang mu lakukan saat yang lain sibuk mengejar dunia. Tanda panah kanan tebal 2 istighfar yang mu lafadzkan saat semua orang tertidur. Tanda panah kanan tebal 2 doa diam-diam yang mu panjatkan untuk orang lain. Tanda panah kanan tebal 2 uang receh yang mu sedekahkan, yang mungkin mu anggap kecil, tapi ikhlas. Tanda panah kanan tebal 2 senyum yang mu berikan kepada orang tuamu di pagi hari. Tanda panah kanan tebal 2 kesabaran yang mu telan saat mu bisa membalas, tapi memilih diam karena Allah. Semua itu akan bicara. Mereka akan menjadi saksi. Bahkan, yang mu anggap tidak berarti, di sisi Allah bisa menjadi penyelamat. Quran Surah Al-Araf ayat 8-9 mengatakan, timbangan pada hari itu adalah kebenaran. Barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Saudaraku, hari itu tidak ada tempat bersembunyi.
Tidak ada yang bisa mu tipu. Semua yang mu lakukan, bahkan yang mu bisikan dalam hati, akan dibuka, akan ditampakkan, dan akan dihitung. Lalu pada saat mu berjalan menuju Syirat, jembatan lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Tak ada yang menolong kecuali amal. Amal yang mu bangun sejak hidup. Dan hanya mereka yang istiqomah dalam amal, yang akan melewati Syirat dengan selamat dan cepat. Dan setelah semua itu, jika Allah izinkan mu masuk ke dalam surganya, maka bukan karena hebatnya mu, bukan karena kayanya mu, bukan karena populernya mu, tapi karena rahmat Allah, yang mu jemput melalui amal-amal yang tulus. Sebab Rasulullah bersabda, tidak seorang pun dari kalian akan masuk surga karena amalnya. Para sahabat bertanya, termasuk engkau juga wahai Rasulullah? Beliau menjawab, termasuk aku juga, kecuali jika Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka hari ini, ketika mu masih bisa membuka mata, masih bisa membaca ini, masih bisa menggerakkan tangan, masih bisa berjalan ke masjid, masih bisa mengambil air wudhu, jangan tunda lagi. Bangun amalmu. Mulai dari yang kecil, yang sederhana, yang mungkin tak dilihat orang, tapi tulus, dan terus-menerus. Karena amal itulah yang akan menemanimu sampai mati, yang akan membelamu saat dunia melepaskan, yang akan menuntun langkahmu menuju surga. Dan ketika semua yang mu kejar pergi, menghilang, lenyap, hanya satu yang tersisa, amal yang mu niatkan karenanya. Amal yang mu jaga karena takut kehilangannya. Amal yang mu perjuangkan karena ingin bertemu wajahnya. Semoga hari ini adalah hari di mana mu benar-benar memulai hidup baru. Bukan untuk mengejar dunia, tapi untuk mengejar apa yang menemanimu sampai mati.